pajak BPJ dari Universitas Muhammadiyah Palembang, NIM 382023050, angkatan kedua tahun 2023. Jurusan Bahasa Indonesia akan mengikuti ujian UKIN PPL dengan judul Mengenal Teks Ilmiah Populer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? Siap. Oke. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu dipimpin oleh Hari ya, silakan Hari. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah doa terlebih dahulu. Dimulai. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Ahmad Selalu lagi panggilan kepada Satya Talita Sakti menghadap meja nak. Terima kasih. Cinta Kalista, Kalau di dalam, kita masuk tunggu di dalam mana? Zakia Aulia, Pak Reza, Saya, Bu. Kelvin, Keja, Tias, oke, Maulida, Saya, Bu. Meringel, Saya, Bu. Emelita ya, Muhammad Dafa, Saya, Bu. Muhammad Dailani, oke, Muhammad Rizky Baroka, Saya, Bu. Nikita Willy, Novelia Sari, Saya, Bu. Rafa, Rehan, Reza, kenapa dia? Alfa, sakit enggak? Tanpa kabar ya? Tiara Ega, Saya, Bu. Febia Aulia, oke, Dalika Putri Raja. Berarti hanya satu yang tidak hadir. Oke, hari ini cuma hanya ada satu yang tidak hadir ya pada hari ini. Ya. Speaking terlebih dahulu. Siapa yang pimpin? Oke, silakan. Semuanya berdiri ya. Oke, diikuti oleh teman-teman kamu. Mulai. Tepung P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. P5. Yes, yes, hebat, luar biasa, mantap. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang artikel ilmiah. Tujuan pembelajaran kita, pertama, peserta didik dapat memahami yang terdapat dalam artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasikan informasi yang disampaikan dalam pro dan kontra teks artikel ilmiah. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanyakan sedikit, ya. Hanya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat atau mengetahui artikel ilmiah? Pernah? Di mana? Di koran. Di mana lagi? Di HP. Nah, Ibu tanya dulu. Sekarang artikel ilmiah itu menyampaikan apa kira-kira di dalam artikel? Pendapat. Pendapat siapa? Pendapat orang yang dipercayai sumber narasumbernya, ya, dapat dipercaya. Oke. Sekarang Ibu jelaskan. Di sini kita lihat tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Pertama, memahami yang terdapat dalam artikel. Perhatikan. Di sini kita lihat ada pengertian artikel ilmiah. Di situ ada menurut Suyitno
2011 ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan kompetensi ilmiah yang berlaku. Ciri-ciri artikel, di situ kita lihat. Ciri artikel yang pertama bersifat rasional. Yang kedua, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Yang ketiga, kritis karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu yang dipersoalkan. Ditulis secara sistematika dan terurut. Yang keempat, yang selanjutnya bersifat faktual dan objektif. Jadi fakta ya, harus fakta berdasarkan ada objeknya. Yang kemudian menggunakan bahasa yang eksplisit dan tegas. Oke, selanjutnya kita lihat di situ ada struktur karya ilmiah. Yang pertama ada judul artikel. Yang kedua ada nama. Yang ketiga abstrak. Yang keempat pendahuluan. Selanjutnya bahan. Metode penulisan penelitian. Selanjutnya ada pertemuan, ada diskusi, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Oke. Kita lihat di situ ada jenis-jenis artikel. Artikel di situ adalah makalah lengkap. Yang kedua monografi. Yang ketiga komunikasi pendek. Yang keempat kajian kebijaksanaan. Yang kelima esai. Yang keenam kritik. Yang ketujuh resensi. Yang kedelapan skripsi atau tesis dan disertasi. Nah, kita lihat di sini ada contoh karya ilmiah. Di situ kita lihat ada artikel yang berjudul Hidup Sehat dengan Rajin Cuci Tangan. Mungkin kita tahu ya bagaimana kita mencuci tangan yang baik. Oke, di situ kita lihat ada contohnya, baca ya. Nah, di situ ada, kita lihat setelah kita membaca, kita ada kesimpulan. Ada yang mau baca? Coba dibaca dulu. Coba ada yang mau baca? Silakan. Oke, silakan. Hal yang paling mendasar untuk penegasan dan pengontrolan infeksi adalah dengan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan berarti membuang kotoran dan juga debu secara mekanis dari kedua tangan dengan menggunakan sabun. Tujuannya sendiri adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu dari permukaan kulit serta mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada pada kulit. Ada banyak hal penyakit ketika tidak rajin mencuci tangan. Salah satunya diare. Diare biasanya terjadi karena kuman diinhalasikan atau berpindah tempat dari tangan menuju makanan yang kemudian masuk dalam pencernaan. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun, maka potensi untuk menghindari berbagai macam penyakit akan menjadi lebih besar daripada mereka yang tidak mencuci tangan sama sekali. Oke, jelas maksudnya? Apa maksudnya? Jadi berarti kita harus mencuci tangan karena dalam tangan kita ada kotoran atau bakteri ya. Nah, di situ kita lihat. Berarti di sini artikelnya tentang hidup sehat dengan rajin cuci tangan. Ada tak yang dikasih yang tidak cuci tangan sebelum makan? Ada tak? Kalau kita berjajan, bagaimana, ada tak yang cuci tangan? Tidak ada. Padahal di sekolah kita ada tempat cuci
harus cuci tangan sebelum makan. Oke, di rumah cek itu dah. Cuci tangan dah. Atau langsung comot? Cuci dulu ya. Oke. Tapi kita hidup ya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, apa ada yang bisa baca kesimpulannya? Oke? Bacakan. Mencuci tangan menjadi hal yang wajib ketika akan sesudah menyiapkan makanan. Ketika akan menyiapkan makanan, apalagi jika yang kita siapkan adalah daging mentah, baik itu ikan, ayam atau yang lainnya, semua cuci tangan setelah menyantainya. Oke, lanjut. Selain menyiapkan makanan ketika kita mesin atau batuk, menyusui itu memegang luka serta menangani orang sakit, jangan lupa untuk segera mencuci tangan. Oke, lanjut. Ketika selesai melakukan kegiatan sebaiknya kita selalu mencuci tangan agar kuman atau penyakit yang ada tidak mudah masuk ke diri kita. Begitu juga sebaliknya, kita tidak menyebabkan konsumen harus berhubungan kepada orang lain, terutama keluarga yang kita sayangi. Oke. Lanjut. Maka dari itu kita yang harus rajin mencuci tangan agar kita dapat melindungi orang-orang dan keluarga yang kita sayangi. Oke. Jadi di sini ada dua ya. Tadi kita tentang informasi ya. Yang kedua materi kita tentang pro dan kontra. Oke. Tadi kalau kita lihat tentang memahami tentang artikel. Tadi sudah kita baca, teman kamu membacanya kedua ya. Tentang wacana tentang mencuci tangan. Sekarang kita lihat. Ada yang mau tanya tentang artikelnya, pendapat? Ada? Tidak ada? Sudah pintar semua ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita tentang pro dan kontra. Pernah dengar pro dan kontra? Pernah. Coba. Di sana kita lihat ada pengertian pro dan kontra. Pro itu adalah pendapat yang bersifat setuju atau sementara. Berarti pendapat itu semasukan ya kalau gitu memang ya. Yang kedua, adanya kontra adalah pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan. Berarti kalau kita pro itu berarti kita setuju. Sedangkan kalau kontra tidak setuju, berarti dia berputar arah ya. Kalau pro itu setuju, kalau kontra Tidak setuju. tidak setuju. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Jadi kita hari ini tentang memahami informasi yang terdapat di dalam artikel ya. Yang kedua tentang pro dan kontra. Oke. Nah, di sini kita lihat ada kita diskusi, kita membentuk diskusi. Silakan membentuk diskusinya masing-masing. Ibu ambil di sini ada 4 sampai 5 orang ya. Di sini ada 4. Kita ambil 4 orang ya. Jadi masing-masing satu baris, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing, duduknya berhadapan. Nah, di sini ada yang kalian kerjakan, ya. Nanti Ibu berikan LKPD-nya. Fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, ya di belakangnya itu ada. Oke, lihat di belakangnya. Yang kemudian setelah kalian yang tersebut, ngerti tidak maksudnya? Kalian baca, ya. Nanti ada teman kamu satu baca ya. Kemudian kalian cari informasinya. Kemudian nanti kalian setuju atau tidak dengan pendapat teman-teman kamu di situ. Nanti ada yang maju ya. Oke, silakan kalian bekerja untuk menjawabnya. Nah, untuk lebih
artikelnya coba. Yang lainnya menyimak ya. Fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan truk. Sementara satu lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik itu, ada satu peserta didik lain yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Ia juga pergi ke sekolah dengan menggunakan truk. Menurut dokter, kemungkinan besar kakinya baru dapat berjalan normal sebulan. Oke, lanjut. Sebaliknya, SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik dengan kondisi seperti itu. Sayangnya, hal ini belum dilakukan SMP Merdeka. Oke, lanjutkan coba. Lanjutkan. Silakan, lanjut. SMP Merdeka. Oke, lanjut. SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar. Setiap gedung itu memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, para peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi peserta didik yang berjalan dengan menggunakan truk. Mungkin bagi mereka menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. Mereka membutuhkan waktu lama untuk sampai di lantai 2. Peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda mempunyai masalah lain lagi. Jika peserta didik dengan truk merasa tangga layaknya untuk peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah gigi pembatas, ia sama sekali tidak dapat melakukannya. Peserta didik ini selalu semakin dapat naik ke lantai 2. Kadang-kadang ia belajar di ruang guru yang terletak di lantai 1. Kondisi ini sangat memperlihatkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman, termasuk fasilitas sekolah. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas ramah, yaitu dengan hubung antara bangunan yang memiliki kemiringan tertentu dalam difabel yang menggunakan kursi roda untuk dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Sudah saatnya sekolah memikirkan fasilitas ini, karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Oke, sudah kalian baca semua, ya. Sekarang kalian kerjakan di kertas LKPD-nya. Yang pertama kalian cari informasi yang terdapat di dalam artikel ilmiah. Silakan kalian cari. Ada berapa informasi yang kalian temukan. Oke, nanti kita diskusikan di depan ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ada yang mau tampil ke depan? Silakan, siapa yang mau maju? Kelompok apa yang mau maju? Silakan kelompok 2. Oke. Yang penting kita berani dulu ya tampil ke depan. Oke, bacakan. Yang saya temukan adalah 1. Sebutkan dulu dari kelompok apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan nama saya Muhammad Rizky Barokah. Saya akan informasi yang kami dapatkan di saat diskusi sebelumnya. 1. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 2.
6 informasi yang terdapat di dalam artikel peserta didik yang mendapat bukan difabel ya, fasilitas sekolah untuk peserta difabel. Menurut kelompok 2 ada 6 informasi yang didapatkan. Bagaimana? Sama enggak? Jadi Bu ulangi ya. Yang pertama SMP Merdeka terdapat 6 peserta didik difabel. Ada yang setuju enggak? Ada yang mau tanya? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul. Ada yang beda? Oke, yang kedua bacakan. Ada yang memakai truk dan kursi roda. Ada yang memakai truk. Truk itu apa? Tongkat ya. Atau kursi roda. Kemudian 3. SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar yang memiliki 2 lantai. Ya, gedungnya 2 lantai. Oke, yang selanjutnya 4. Mahasiswa difabel kesulitan menaiki tangga. Oke, mereka mendapat kesulitan untuk menaiki tangga. Oke, Ada undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik termasuk fasilitas sekolah. oke. Sekolah harus memperoleh fasilitas rem. Ada yang setuju tidak? Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ayo. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dengan nama Muhammad Rizky. Lanjut. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kita beri aplaus. Lanjut. Ada kelompok lanjut lagi. Kelompok 6. Oke. Di sini kelompok 6. Oke. Ada yang lain? Masa baru 1 kelompok? Lanjut. Oke, untuk selanjutnya kelompok 6. Oke. Perkenalkan nama saya Alfianti dari kelompok 6. Apa informasinya? Informasi pertama yaitu di SMP Merdeka terdapat 3 siswa yang mengalami kesulitan dalam berjalan. Di SMP Merdeka juga sayangnya belum ada fasilitas untuk anak yang sakit atau cacat. Jadi anak yang mengalami kesulitan untuk berjalan mendapatkan kesulitan menaiki gedung atau lantai kedua. Karena kesulitan untuk menaiki lantai 2, siswa tersebut harus belajar di ruang guru yang berada di lantai 1. SMP Merdeka seharusnya menyediakan fasilitas ramah yaitu jalan penghubung antar bangunan dan memiliki kemiringan tertentu. Oke. Itu menurut dari kelompok 6 Alfianti. Bagaimana, ada yang mau tanya enggak? Masa tidak ada yang bertanya? Nanti baru bertanya sesaat di jalan. Silakan, ada yang pro dan kontra enggak? Ada yang setuju enggak pendapat teman kamu? Setuju? Siapa yang setuju dengan pendapat Alfian? Ya, berikan alasannya mengapa. Gak apa-apa. Kita berani mengeluarkan pendapat. Setujunya di mana? Gak apa-apa. Silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Silakan dari kelompok. Kelompok 5. Ya, namanya. Maida Korita. Apa pendapatmu tentang teman kamu? Setuju tidak? Setuju. Alasannya? Memang benar ada. Karena memang ada Setuju. Berarti menurut kelompok 5 setuju karena memang di SMP Merdeka ada siswa yang sakit atau menyandang cacat. Kalau menurut kelompok 2 tadi ada 6 orang. Kalau menurut kelompok 6 ada 3 orang. Kesulitannya apa tadi? Kalau menurut kelompok 6 kesulitannya dia sulit menaiki karena gedungnya berlantai 2. Apalagi? Setuju enggak? Mereka mengalami kesulitan? Ya.
kita. Kalau yang tidak setuju ada? Yang tidak setuju kan yang memakai apa tadi? Memakai alat bantu truk atau kursi roda. Jadi kita berikan kesimpulan bahwa pada artikel yang berjudul fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, di situ ada beberapa siswa yang mendapatkan atau menyandang cacat. Yang kedua, memiliki fasilitas sekolah 2 tingkat ya. Kemudian ada siswa yang memakai truk atau kursi roda. Apalagi? Ada lagi tadi? Ada lagi tadi apa lagi? Lanjutnya. Memang benar di situ ada siswa yang menyandang disabilitas, ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke. Silakan lanjutkan LKPD-nya. Silakan kumpul masing-masing kelompok. Kumpulkan. Nah, selanjutnya kita sama seperti tadi mencari asesmen sumatif ya, penilaian sekali lagi. Di situ ada, kita lihat ada sekolah inklusi. Nah, masing-masing. Oke, gambaran berikutnya sekolah inklusi. Sudah apa semua tadi? Sudah semuanya dari dikumpul? Oke, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan masing-masing. Dibaca terlebih dahulu itu apa? Sekolah inklusi. Kerjakan semuanya, cara kita kerja samanya yang lain benar, ya. Ya, kita lanjutkan kelompok berikutnya aja. Mana nih? Kelompok ini lanjut. Paragraf kedua, oke? Lanjut. Baik. Paragraf kedua. Lanjut paragraf kedua. Ada berapa keistimewaan dari sekolah inklusi antara lain lainnya adalah muncul pandangan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dan sesungguhnya juga memiliki kebutuhan yang sama dengan peserta didik lainnya, sehingga mereka tidak lagi dianggap berbeda. Peserta didik biasa Sambil mencari ya. akan terbiasa melihatkan peserta didik berkebutuhan khusus dalam setiap kegiatan mereka selama tidak ada lagi perbedaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan Hari ini pelajarannya menyenangkan atau tidak? Bosan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bosan? Karena kita bekerja sama. Kita saling berhubungan berdapat. Oke? Sebelum kita menutup mengakhiri pelajaran hari ini, tadi kita ibu berikan kesimpulan bahwa artikel ilmiah adalah pendapat seseorang yang perlu kita dapatkan dari pendapat seseorang yang berdasarkan sumber yang terpercaya. Oke. Kemudian kita lihat untuk pelajaran selanjutnya dan untuk pelajaran besok kita lanjutkan ke
tarik. Sekarang ditutup oleh ya, silakan. Di depan sini ya, di depan. Ayo. Berarti dengan ucapan makasih ya. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, ada ini kita berdoa. Doa mulai. Oke, silakan siapkan tasnya, silakan pulang dengan ya. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih, hati-hati.